Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu mengikuti jejak langkah Rasul. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kajian kita pada hari ini adalah Iqra, bacalah. Ini adalah ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira ketika Rasulullah memohon petunjuk agar mampu memberikan pencerahan-pencerahan kepada manusia secara khusus yang berada di kota Mekah dan sekitarnya. Rasulullah bertahanus, bukan bertapa, ya, karena kalau bertapa itu nggak ngingat apa-apa. Rasulullah bertahanus, mengasingkan diri, berzikir, berdoa, mohon petunjuk Allah. Lalu Allah berikan petunjuknya melalui surat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq sebanyak 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Nabi Muhammad itu menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra, bacalah. Rasulullah menjawab juga seperti jawaban pertama, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca, sampai 3 kali. Lalu malaikat Jibril memeluk Nabi supaya bisa dia membaca. Akhirnya dengan kebesaran Allah, Nabi Muhammad itu bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang telah menciptakan segalanya. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq, menjadi manusia yang sempurna. Yang perlu kita perhatikan di sini, Iqra, bacalah. Apa yang harus kita baca? Yang pertama sekali, bacalah ayat Al-Quran. Karena segalanya ada di situ. Al-Quran itu adalah zalikal kitabu la raiba fihi. Jangan sempat ada orang yang meragukan Al-Quran. Hudallil muttaqin. Al-Quran itu adalah buku petunjuk kehidupan. Kehidupan manusia mau selamat, ada petunjuknya. Kalau tidak mengikuti petunjuk Allah, maka lari dari kebenaran, jatuh ke lembah kesesatan. Maka sudah ada dibuat oleh Allah pedoman, kompas kehidupan manusia sebelum adanya bumi ini, sudah ada diatur oleh Allah sampai ke akhir zaman. Baca. Apa yang dibaca? Ayat-ayat Allah yang tertulis dalam kitab suci Al-Quranul Karim, dari surat pertama sampai surat yang terakhir. Ayat yang pertama sampai akhir dari ayat itu. 30 juz, 114 surat. Itulah kumpulan Al-Quran wahyu Allah yang dibukukan. Jangan merasa ini kan buku. Ini adalah buku dari ayat Allah. Barang siapa yang menghinakan tulisan-tulisan itu, ini sangat berbahaya.
Udah banyak bukti manusia menginjak-injak Quran. Ya, yang katakannya ini kan tulisan. Tulisan itu adalah makna yang dicatatkan oleh Allah melalui kitab suci Al-Quran. Hati-hati. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh kitab suci Al-Quran kecuali orang-orang yang sudah menyucikan dirinya. Jadi ayat Al-Quran itu adalah ayat yang tidak ada direkayasa. Satu huruf pun, satu ayat pun itu adalah sempurna dari Allah. Makanya dari membaca ini, dari membaca ayat itu ada ayat-ayat yang ayatul kauniyah. Ayat-ayat sebagai ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu perlu kita baca. Kenapa terjadinya gunung meletus? Ada apa? Kenapa dia meletus? Ahli-ahli gunung, ekologi, ahli-ahli tentang alam ini, mereka tidak bisa memprediksi kapan terjadinya musibah, kapan terjadinya gunung meletus. Kenapa? Itu tidak bisa diketahui oleh manusia. Itu adalah gaib. Jadi kalau para ahli kita tanya kenapa terjadi gunung meletus, dia bilang saya nggak tahu. Tapi tidak pernah mengatakan itulah aturan Allah. Tidak ada yang bisa bergerak di muka bumi kecuali dengan izin Allah. Inilah seorang yang punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadinya gempa? Gempa itu adalah bergesernya lapisan tanah. Siapa yang merintahkan bergeser itu? Itu semuanya Allah. Allah yang menyuruh, yang merintahkan terjadinya gempa, bukan terjadinya sendiri. Bukan dengan sendirinya terjadi, tapi ada di situ aturan Allah. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di langit, yang ada di bumi adalah milik Allah, dan Allah yang mengatur miliknya. Kalau terjadi musibah berarti itu ada teguran Allah kepada manusia supaya manusia itu la'allahum yarji'un. Kembali ke jalan yang benar kalau dia sudah menyimpang dari kebenaran. Kalau dia melakukan keburukan-keburukan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Rasul, supaya dia segera kembali ke jalan Allah. Kenapa itu terjadi? Adanya angin kencang, angin puting beliung. Kenapa terjadi itu? Ini harus dibaca. Siapa yang gerakkan itu angin begitu kencang sehingga pohon kayu tumbang, rumah berantakan? Ada apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan itu karena sebab perbuatan-perbuatan manusia, akibat ulah-ulah manusia. Jadi banyak kesalahan-kesalahan manusia yang terjadi di situ. Maka kita harus perhatikan supaya kita melakukan evaluasi diri, mengkoreksi diri kita supaya untuk kembali ke jalan Allah kalau kita sudah menyimpang dari jalan-jalan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu terjadi? Tanah itu menjadi sasaran, terbelah. Nah, ini juga harus kita perhatikan, bacalah itu. Apa sebabnya terjadi tanah terbelah? Apa sebabnya terjadi banjir besar yang tidak bisa diatasi oleh manusia? Inilah sebabnya kita perlu membaca. Inilah sebabnya Allah membuat suatu peringatan-peringatan kepada manusia. Tazkirah, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Supaya kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, belief power. Supaya kita menghindarkan dari berbagai musibah itu, harus kita senantiasa memperbanyak istighfar. Iksarul istighfar. Banyak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bikasratis sadaqah wal infak.
Memperbanyak sedekah dan infak itulah salah satu jalan untuk menghindarkan musibah-musibah itu. Setelah kita baca apa antisipasinya, karena Rasulullah sudah menjelaskan as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Sedekah itu, infak itu akan menolak 70 macam musibah dari muka bumi. Mari kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah, aku akan mengingat kamu. Apabila kamu tidak mengingat Allah, maka Allah melupakan kamu. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kamu, jangan kufur terhadap nikmat Allah. Yang terakhir, marilah kita banyak berdoa. Doa itu kata Imam Nawawi, ad-du'a'u wal bala'u raddun fil hawa. Doa dan bencana itu akan bertarung di udara. Mana yang lebih kuat? Doa itukah atau bencana itukah yang lebih kuat? Insya Allah kalau doanya, ikhtiarnya, zikirnya, zikir itu bukan hanya di lidah. Zikir itu ada dalam pikiran, zikir ada di hati. Zikir itu ada dalam perbuatan dan sikap perbuatan manusia. Ketika dia bekerja, apakah ini diridhoi Allah? Itulah zikir dengan perbuatan. Ketika dia melaksanakan tugas, sesuaikah yang saya lakukan ini dengan keinginan Allah? Itulah makna zikir yang sungguhnya. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa. Semoga saudara-saudara yang timpa musibah ya tabah dan berikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala ke depannya lebih baik lagi. Dan semoga kita yang telah diselamatkan Allah semoga terhindar dari berbagai musibah yang menimpa bumi ini. Semoga Allah senantiasa merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.